Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Halo Fitness Mania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang. Kali ini saya akan membahas seperti yang teman-teman bisa lihat di sini adalah bagaimana memastikan pembakaran lemak terjadi saat kita olahraga. Nah, banyak sekali yang mengikuti kegiatan olahraga atau melakukan kegiatan olahraga, tetapi nggak tahu kira-kira saya waktu melakukan olahraga ini bakar lemak apa enggak ya gitu. Nah, ini ada cara pastinya untuk setidaknya memperbesar secara signifikan peluang kita menggunakan lemak saat kita berolahraga. Nah, kita simak bagaimana caranya satu persatu. Nah, yang pertama adalah berolahraga saat energi gula sudah rendah gitu ya. Maksudnya melakukan aerobiknya di sini ya. Berolahraga kegiatannya adalah aerobik. Ya, tentu kegiatan aerobik adalah yang memiliki domain untuk membakar lemak saat berolahraga. Nah, bagaimana caranya kita membakar energi gula ya saat kita berolahraga? Karena apa? Kalau misalnya kita habis makan, ceritanya nih habis makan nasi uduk ya, kemudian makan bubur, makan donat gitu. Kemudian kita datang nih ke fitness center ya, kita mau ikut kelas aerobik. Nah, pembakaran itu tidak akan bisa mudah terjadi karena apa? Gula yang tadi masuk dari donat dan dari nasi itu atau dari bubur atau dari tepung itu yang harus dibakar terlebih dahulu gitu untuk bisa tubuh mengakses lemak yang ada. Nah, bagaimana caranya kita membakar cadangan gula supaya menjadi lebih rendah agar waktu kita aerobik gampang di menit-menit awal sudah mengakses lemak yang ada di dalam untuk memang tujuan kita bakar. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu ada dua kondisi di mana energi gula dalam tubuh kita rendah. Yang pertama adalah saat sebelum berbuka puasa. Nah, kebetulan sekali kita sekarang ini sedang menghadapi bulan puasa, kita juga bisa melakukannya. Ceritanya ini memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk melakukan kegiatan aerobik lebih kurang setengah jam sebelum berbuka. Nah, dengan melakukan timing yang tepat saat berolahraga seperti ini, di mana energi gula di dalam tubuh kita sudah agak turun, sehingga saat bererobik pun kita dengan yakin memiliki probabilitas atau kesempatan yang lebih besar untuk membakar lemak atau menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, kondisi kedua di mana energi gula di dalam tubuh rendah adalah di saat sesudah latihan beban. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba lagi untuk misalnya yang tidak berpuasa ya, bisa mencoba melakukannya dengan misalnya pagi sudah makan, siang sudah makan ya, energi gula di dalam tubuh sudah banyak, kita perlu membakarnya dulu dengan lakukan aktivitas latihan beban. Karena aktivitas latihan beban membakar cadangan gula yang ada di dalam tubuh kita. Gula yang tersimpan, karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh adalah gula yang tersimpan ya, bisa aja di dalam otot. Dan kalau sudah berlebih dan otot sudah tidak mampu menampungnya, maka dia akan dikonversikan, gula-gula tadi akan dikonversikan menjadi lemak tubuh. Nah, kalau kita sudah melakukan aktivitas latihan beban, karena latihan beban adalah aktivitas yang mengosongkan atau mengurangi atau membakar gula yang ada di dalam otot, kondisi tersebut mirip dengan saat kita sebelum berbuka puasa. Jadi kita bisa menggunakan strategi ini untuk mencoba mendapatkan pembakaran lemak saat aerobik yang lebih baik ya. Jadi latihan beban dulu baru aerobik, atau sebelum berbuka puasa, atau sebelum sarapan, atau bagi teman-teman yang melakukan intermittent fasting ya, berarti misalnya buka puasa jam 12 makan siang. Nah, berolahraganya setengah jam di jam 11 misalnya ya. Jam 11 sampai 11.30 selesai olahraga ya, dipuasakan lagi setengah jam baru jam 12-nya makan. Nah, kira-kira itu mungkin waktu yang ideal untuk mendapatkan pembakaran lemak saat olahraga sebelum berbuka. Dan pastinya saat kita melakukan kegiatan olahraga dan pas mau berbuka puasa atau saat mau makan, kita juga udah kepikiran, tadi kan baru bakar lemak, jangan menumpuk lemak baru dong. Sehingga waktu pola makan saat datangnya makan pun kita akan lebih
jaga, karena kita ingat tadi kita baru saja mengerahkan kedisiplinan dan tenaga dan waktu dan keringat untuk membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, yang kedua adalah tentunya meraih zona detak jantung yang membakar lemak. Walau gula kita energinya sudah rendah dan kita masuk ke kegiatan aerobik, kita juga mesti memenuhi satu syarat lagi, yaitu memenuhi yang namanya zona detak jantung bakar lemak. Seperti kita ketahui bahwa saat berolahraga, jantung kita berdetak memang lebih meningkat. Nah, ada zona atau rentang detak jantung di mana tubuh kita menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, rentang itu adalah di mana? Kita coba pelajari bersama. Ya, yang pertama kita harus ketahui adalah tentu menghitung maksimalnya dulu. Di berapa? Ya, hitung angka maksimal atau 100% kemampuan detak jantung kita per menit. Ya, rumusannya sederhana. 220 dikurangi usia. Misalnya, ya, sebelum kita ke contoh ya, kita ke ini dulu nomor 2. Rentang detak jantung dibakar lemak itu ada di 60% sampai 80% dari si maksimal. Gitu. Kok ribet banget nih, saya pusing nih. Nah, sekarang saya coba memberikan contohnya. Contoh misalnya nih, ada teman-teman fitness mania ya, yang berusia 40 tahun. Umurnya 40 tahun, berarti maksimalnya di berapa? Nah, kita ke poin nomor 1 tadi, 220 dikurangi umur, yaitu 180. Dan itu adalah detak per menit. Nah, kalau kita udah dapatkan 100%-nya, apakah kita waktu olahraga harus sampai 100%, 180 detak per menit? Enggak, ya. Teman-teman kita yang berusia 40 tahun cukup melakukan antara 60% sampai 80%. Yaitu kalau 60% dari 180 adalah 108 detak dan 80% dari 180 detak per menit adalah 144 detak per menit. Nah, bagi pemula tentunya ya kita perlu ketahui juga, sadari sedikit bahwa di usia 40 tahun walaupun memiliki rentang bawah dan rentang atas, itu adalah zona antara 108 detak sampai 144 detak bagi sahabat-sahabat teman-teman yang berumur 40 tahun. Itu zona pembakaran lemak. Tetapi 40 tahun ada yang sudah advance, sudah terbiasa berolahraga, tubuhnya sudah lebih langsing, sudah berhasil transformasi fisik, maka dirinya memiliki allowance untuk lebih mendekati yang namanya 144 detak per menit tadi. Tetapi bagi pemula, teman-teman yang baru memulai, mungkin mendapatkan 108 saja sudah mulai kecapean. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa saat berolahraga pun ketahui kita kondisinya di mana. Bukan saja semata-mata umur 40 dengan umur 40 yang lain bisa memiliki kemampuan yang sama gitu. Patokan umur tetap harus dibedakan lagi pemula, intermediate atau advance. Bagi yang pemula, saya sarankan mungkin mulai dulu 10 menit, 5 menit di 108 detak per menit. Atau di 60%-nya. Ya, kalau 108 nanti saya bicara hanya untuk yang 40 tahun gitu ya. Tapi kalau kita berbicara secara semua rentang umur, baik dari 20 tahun sampai 60-70 tahun, ya kita cari di 60%-nya dulu. Bagi pemula, deket dulu dengan 60% dan jangan lama-lama. Gitu. Kemudian bagi yang sudah pelan-pelan lama-lama lemaknya turun, stamina meningkat, mau ditingkatkan sedikit-sedikit menjadi 110 detak, 115 ya, atau di rentangnya di zigzag sedikit 108 sampai 120, lalu dibawa turun lagi ke 108, pelan-pelan aja ya. Dan itu harapannya akan membawa kita selama berolahraga aerobik tadi menggunakan lemak sebagai sumber energinya. Nah, fun facts-nya adalah bahwa misalnya nih, sekarang kita sudah hidup di zaman yang cukup modern ya, ketersediaan smartwatch juga sudah banyak dan sangat terjangkau. Jadi kita bisa sambil berolahraga dan memantau detak jantung kita dengan smartwatch, tidak lagi harus berpaku kepada misalnya peralatan tertentu yang ada sensornya. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu sebelum ada smartwatch kita harus berpaku pada sensor ya. Tapi sekarang kita sudah begitu smartwatch sangat mudah didapat, terjangkau pula. Kita bisa menggunakan smartwatch kita dengan baik dan kita set
waktunya, detak jantungnya supaya mungkin berbunyi kalau sudah di ambang batas atas, ya, atau berbunyi apabila di ambang bawah. Jadi kita supaya ada safety net juga di sana. Atau bahkan kita tentukan waktu olahraganya sehingga kita diingatkan juga untuk berbunyi atau bergetar supaya kita tidak olahraga berlebihan. Dengan demikian, kita selain mendapatkan efektivitas membakar lemak di saat aerobik, kita juga melakukannya dengan lebih safe atau lebih nyaman ya, dengan faktor safety yang tinggi. Dan ada satu lagi, berapapun kalori yang nanti teman-teman bakar di saat aerobik tadi dengan memenuhi syarat tadi ya, 2 langkah untuk memastikan pembakaran lemak saat berolahraga terutama saat aerobik ya. Nah, kita bisa bilang nih, misalnya saat berolahraga ternyata kita aerobik membakar 180 kalori gitu. Dan kita mengetahui bahwa 1 gram lemak setara dengan 9 kalori. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah bakar 180 kalori, 180 kita tinggal bagikan 9 kalori. Dapatnya berapa? Itu adalah bobot gram, 20 gram ya, angka 20 ya, 180 dibagi 9, 180 kalori yang dibakar saat olahraga, saat aerobik dibagi 9 sebagai jumlah kalori per gram lemak. Maka kita dapatkan 20 gram lemak. Ya, olahraga capek-capek baru bakar 20 gram lemak. Sedikit ya. Nah, itu dia. Jadi kita harus lebih bijak dengan mengetahui hal-hal seperti ini, angka-angka yang membawa kita menuju kepastian dalam berolahraga dan akurasi dalam berolahraga. Kita juga semoga bisa mentransfernya ke akurasi, setidaknya mengetahui begitu lelahnya kita berolahraga, jangan kita sia-siakan dengan kita makan sembarangan ya, atau kita tidak jaga. Tetap kita harus jaga mulut kita ya, diberi sistem filter masuk makanan yang lebih bergizi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat adanya ya. Coba diterapkan and let me know what you think ya. Apabila teman-teman ingin memberikan komentar juga silakan di komen di bawah ya, atau bahkan topik-topik yang ingin dibahas juga. Dan jika dirasakan bahwa video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Like dan subscribe juga jangan lupa supaya terus mendapat update pengetahuan tentang fitness. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya, semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, stay tune dan stay healthy.